Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dzalik li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Kala ngendika sinten Abu Hanifah rahimahullah rahimah muga-muga melasi hu ing Abu Hanifah sinten Allah ngendika li ashabihi maring pira-pira murite Abu Hanifah, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Azimu agungna to gedhekna sira kabeh amaimakum ing pira-pira sorban sira kabeh, wa wasi'u lan jembarna sira kabeh akmamakum ing pira-pira lengen baju sira kabeh. Wa innama qala lan angin mestine ngendika sinten Abu Hanifah, zalika ing mengkono-mengkono azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum li alla yustakhaffa, supaya ora den remehake apa bil ilmi kelawan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Wayam bahilan prayoga litolibil ilmi kedue wong kang numprih ilmu apa ayu hasila yen toh ngasilake sapa talibul ilmi kitabal wasiyati ing kitab wasiat allati kang kataba kang nulis ha ing allati sinten Abu Hanifah Imam Abu Hanifah li Yusufa bin Khalid maring Yusuf bin Khalid As-Sumtiyi intar ruju'i ing dalem nalikane bali ila ahlihi maring keluargane Yusuf bin Khalid. Yajidu nemuhu ing kitabul wasiyah sapa man wong yatlubu kang numprih kang golek sapa manhu ing kitabul wasiyah. Wa kana lan ana sinten ustadzuna guru kita rupane Asy-Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-aziza iku amara perintah sinten ustad ni ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitabul wasiyah indar ruju'i ing dalem nalikane bali ila baladi maring desa ingsun. Wa katabtu lan nulis sapa ingsun hu ing kitabul wasiyah. Wa katabtu lan nulis sapa ingsun hu ing kitabul wasiyah. Wala budda lan ora kena ora lil mudarrisi kedue wong kang mulang wal mufti lan wong kang aweh fatwa fi muamalatin nasi ing dalem pira-pira muamalah manusa ing dalem pira-pira interaksi manusa minhu saking kitab. Gini kita
Keri titik niki nggih, niki jane wingi katute wingi pindah kari titik niki ora ndelok wingi niki. Nggih, tesih melanjutkan yang kemarin bahwa dalam hidup kita ilmu itu yang paling utama. Manusia itu sama, namun kemudian dibedakan itu diantaranya karena ilmunya, dihormati karena ilmunya. Sehingga ketika kita menghormati manusia, orang, karena unsur ilmunya itu tidak ada salahnya. Ya, maka kemarin saya sampaikan potensi kita menghormati manusia itu ada kalanya satu karena status orang tersebut sebagai orang tuanya, siapapun orang tuanya, siapapun orang tuanya kita punya kewajiban harus birrul walidain. Meskipun secara nilai ilmiahnya mungkin kita lebih pinter daripada orang tua kita, ya, namun bagaimanapun juga kita dilahirkan dari orang tua kita, sehingga tuntutannya kita tetap harus menghormati, menghargai orang tua kita. Terus kemudian orang yang lebih tua terhadap kita, ini kita juga dianjurkan untuk menghargai mereka. Laisa minna man lam yarham sohirona walam yuwakir kabirona, ya. Terhadap orang yang lebih dituakan kita juga dituntut untuk menghargai, ya, karena tuanya. Terhadap anak kecil yarham, ya, kita menyayanginya. Terhadap orang tua kita menghargainya. Artinya ketika kita sesama dengan manusia tanpa punya status kelebihan lain, ya, bukan orang tua, bukan karena ilmu, maka kita posisikan, kalau kita terhadap anak kecil kita tunjukkan kasih sayang kita, kalau kita terhadap orang tua kita tunjukkan rasa hormat kita terhadap orang tua, ya, hormat sebagai anak terhadap orang tua yang lebih tua, ya, yang muda terhadap yang lebih tua. Terus kemudian menghormati, menghargai orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena ilmunya. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi antara yang muda dengan yang tua, tapi yang muda lebih berilmu dan yang tua, ya, nilai ilmunya masih banyak yang muda, ini potensinya yang tua menghargai yang muda karena ilmunya. Karena ilmunya, karena ilmu ini bagaimanapun juga secara nilai tetap lebih mulia daripada sekedar status atau sekedar usia, ya, sehingga orang belajar ini terhadap memilih belajar, nanti di bawahnya ada, ya, itu mestinya yang pertama itu yang dipilih adalah orang yang berilmu, ya. Kemudian nanti baru ada juga pilihannya adalah orang yang lebih tua, nanti memang ada. Ini artinya kalau memang standar ilmunya dianggap sama, maka kita memilih yang lebih tua itu lebih baik daripada yang muda. Kalau standar ilmunya sudah dianggap sama, ya, sehingga nanti kelebihan umur ini adalah diutamakan. Namun untuk pilihan utamanya, ya, ini yang kita utamakan adalah ilmunya. Makanya kemarin seperti yang tanyakan, kalau sekarang anak-anak muda, ya, potensinya lebih berkualitas daripada yang tua. Ketika kita memilih atau mendahulukan, ya, siapa yang harus kita pilih jadikan guru, maka yang kita utamakan adalah yang lebih maslahat untuk anak-anak didik kita. Kalau memang dibutuhkan ilmunya, ya berarti yang berilmu yang kita utamakan, ya. Toh yang muda lebih memenuhi kriteria ilmunya daripada yang tua. Nah di sini ini kalau memang semuanya sama, yang membedakan adalah umurnya, maka diutamakan yang tua lebih diutamakan. Nanti di bawah ada. Baik.
Sehingga kemarin disampaikan kalau memang ilmu itu harus dihormati, harus dimuliakan, bahkan orang yang punya ilmu pun dihormati karena ilmunya, maka jangan sampai kita ini, kalau kita yang punya ilmu, jangan sampai perilaku kita itu nanti akan terkesan merendahkan ilmu yang kita miliki, atau bahkan kita sebagai orang yang punya ilmu akan mewakili orang-orang lain yang punya ilmu, akhirnya apa? Orang yang punya ilmu akhirnya kesannya itu direndahkan. Makanya di sini kemudian Imam Abu Hanifah menyampaikan azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum. Besarkanlah surban kamu, luaskanlah lengan baju kamu. Ini adalah sebagai bentuk pakaian kebesaran. Kesannya mungkin dianggap seperti sebuah kesombongan. Sehingga kemarin saya sampaikan nilai kesombongan dengan nilai penghargaan atas diri kita sendiri itu hampir sama. Kalau sebuah nilai kesombongan itu artinya berarti kita ini membanggakan atas yang apa kita lakukan, merendahkan orang lain. Namun ketika kita ini memposisikan sebagai orang yang punya ilmu, kemudian kita menggunakan pakaian yang layak sesuai dengan orang yang berilmu, ini artinya kita menghargai orang yang berilmu, menghargai ilmu yang kita miliki. Makanya di sini Imam Abu Hanifah itu pesan sama muridnya. Kalau bahasa sekarang mungkin secara umum ya reganono awakmu dewe. Mosok santri terus pakaiane ngono iku. Engko kesane tidak hanya kamu yang diremehkan, nanti akan terkesan di santri ki ngono iku modele yo. Sehingga artinya apa? Semua santri dianggap seperti itu. Maka ketika kita ini membawa sebagai nama santri, maka posisikan perilaku kita ini yang pantas sebagai santri. Posisikan pakaian kita ini yang layak, yang pantas sebagai santri. Kono santri nggawa pakaian celono setengah di bawah lutut sedikit, itu apa? 3/4 istilahnya ya. Terus kemudian pakaiannya, kaosnya ya kaos oblong ya. Padahal masyarakat sudah tahu itu sebagai santri, itu mondok lama. Nanti kesannya loh, jadi santri ngono iku. Akhirnya apa? Wis gak usah dipondokno santri yang modele ngono. Itu artinya perilaku kita ini mewakili sebagai santri yang akhirnya nanti akan merendahkan nama santri. Itu saja sudah tidak baik kesannya, apalagi kalau perilaku kita ini sampai merendahkan sebuah ilmu. Lah ya ono wong duwe ilmu kok kelakuane ngono iku. Makanya orang-orang yang punya ilmu itu kadang-kadang ya di kita itu semakin banyak ilmunya semakin pinter korupsinya ya. Itu sing repot ning ngono iku ah. Mergo duwe ilmu ya roh carane jarene. Maka di sini Imam Abu Hanifah nyuruh muridnya seperti itu alasan seterusnya wa innama qala dzalik. Lah yo Imam Abu Hanifah kan ngongkon sombong karo muride. Lah mana itu azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum, kan itu bentuk pakaian-pakaian yang kesannya adalah sebuah kesombongan, serbane sing gede, klambine sing ngedodor sing ngombo. Itu kan seakan-akan bentuk kesombongan. Terus diteruskan wa innama qala dzalik li alla yustakhaffu bil ilmi wa ahlihi. Agar supaya orang yang berilmu atau bahkan ilmunya itu tidak diremehkan oleh orang lain ya, dengan penampilan yang yang layak, dengan penampilan yang baik ya. Itu akhirnya orang yang punya ilmu itu diposisikan sebagaimana orang yang memiliki ilmu dengan ilmunya. Arahnya ke sana ya. Makanya dari awal kemarin disampaikan perilaku yang sifatnya kelihatan duniawi itu ya tidak selamanya akan menjadi duniawi. Kalau kemudian kita niati, kita arahkan menjadi nilai-nilai akhirat, itu pun juga akan bisa mendapatkan pahala akhirat. Bahkan nilai perilaku yang kelihatannya akhirat, ukhrawi, itu kalau caranya, niatnya tidak benar, itu pun nilainya juga akan menjadi duniawi. Nah di sini ini memang sebuah pakaian kebesaran. Ini kalau dipakai oleh orang yang tidak berilmu, ini juga enggak benar.
Makanya dulu saya di pondok itu ya dipeseni kiai ya. Nak gak pantas dadi kiai ya gak usah nggo pakaiane kiai ya, itu di antaranya seperti itu. Justru itu nanti akan merendahkan kiai kan, merendahkan ilmu juga. Lah yang penampilannya koyok kiai dadakan salate salah, itu kan artinya terus membawa loh kiai kok ngono. Lah akhirnya kan kiainya nanti ya akan jatuh nilainya. Makanya yang paling benar itu ya kita itu apa? Memahami siapa diri kita, kemudian kita posisikan di mana yang layak untuk kita. Kalau kita layaknya ngaji, ya ngaji. Kalau memang layak kita untuk diminta, ya untuk menyampaikan materi, ya disampaikan. Maka ketika kita ini semuanya memposisikan pada tempat kita masing-masing, maka akan saling menyempurnakan, akan saling menjadi kehidupan yang menjadi baik. Baik, itu tambahan kemarin ya, yang mestinya itu sudah disampaikan kemarin ya, tapi ini karena kemarin nggak kelihatan jadi nggak kebaca itu ya, nggak saya lihat ke bawahnya. Sama yang tanya kemarin, yang satu belum saya jawab ya. Mendel mawon sampean, aku ya lali ya. Wis ketone wis kawanan kesusu kabeh nang ditutup ah. Nggih, nanya tentang buku yang dikelokan nggih. Baik, nggih. Jadi berangkat dari sesuatu yang harus diposisikan pada tempatnya, yang layak dimuliakan, yang memang sudah saatnya tidak dimuliakan juga boleh untuk tidak dimuliakan, itu kita juga perlu melihat keadaannya. Bentuk buku tulisan itu nanti kadang-kadang ada buku itu yang tulisannya di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an misalnya ya, ada apa Asmaul Husna misalnya, nama-nama Allah, ada nama Rasulullah misalnya. Kalau memang bentuk-bentuk seperti itu kita harus menjaga ya, jangan sampai terjadi ya kita tempatkan, kita letakkan atau bahkan kita perlakukan yang ada unsur penghinaannya, itu enggak boleh. Makanya kadang-kadang kiai-kiai itu pesen nak nggawe undangan ora usah ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Kuwatire engko nak mari bar diwaca langsung digawak ning sampah dedak-edak wong ya, padahal ana bismillahirrahmanirrahim. Niku arahnya ke sana ya. Makanya kadang-kadang pesan itu kalau nggak dijelaskan itu kadang ya timbul salah paham. Lah iya wong nulis bismillahirrahmanirrahim perkara apik kok gak itu. Padahal arahnya itu khawatir nanti karena bentuk undangan itu umumnya orang itu ngelihatnya ya udah dilihat kapan acara apa ono berkate gak gitu nggih. Mari ngono terus digua undangane. Nah intinya kan pokoknya kita ngasih informasi tersebut ya, sehingga hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan akan terjadi pelecehan seperti itu kita hindari. Lah kadang-kadang nggih yang jenenge penghormatan niku nggih guys. Lain orang lain cara menghormati dan lain orang juga lain untuk menghormati siapa. Kados damel banner barang ngoten niku nggih. Iku nek ana pengajian terus banner niku ana gambare kiai, mari ngono terus gawe lemekan gelinggah. Bentuk-bentuk ngoten niku nggih. Artinya apa ya? Agak dijaga lah nggih, sehingga nilai penghormatan kita terhadap sesuatu itu juga akan menjadikan bagaimana posisi kita ya sebagai orang yang punya akhlak yang mulia. Lah buku niku arahnya juga ke sana. Saya juga pernah ya, bukan saya sih ya, istri saya belanja dari pasar, pulang lombok itu bungkusnya tak buka ya buku tulisan ngoten nggih terus ono bismillah lah ya Allah. Ini kan buku dikelokan dituku bakul lombok ten pasar nggih akhir disuweki nggih bungkus enten bismillah. Lah bakul ngoten kadang-kadang wis gak milih-milih. Nah akhirnya terkesan akan lari ke sana niku berarti tidak diperkenankan. Tapi kalau arahnya itu adalah sifat menjaga atau satu ya tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu atau tidak ada tulisan-tulisan yang layak untuk dihormati mboten napa-napa. Tapi kalau ada tulisan yang layak untuk dihargai, untuk dihormati niku caranya harus kita usahakan kita hormati. Kata seperti Al-Qur'an lah, nek bakas Al-Qur'an itu
Orang kadang-kadang para kiai, para ustadz carane yo dijogo sing apik, jangan sampai ada unsur dihinakan. Lah nanti kalau sudah repot menjaganya bagaimana? Langkahnya pertama dihapus kalau bisa. Caranya ya dikum ning nggone banyu, nanti tulisannya hilang misalnya. Kalau tetap nggak bisa, ya kalau jalan satu-satunya dibakar daripada nanti masih ada susah jaga terus kemudian berantakan kemana-mana ya udah dibakar aja nggak apa-apa. Itu artinya langkah untuk menjaga, bukan langkah untuk menghinakan. Loh, dibakar kan menghinakan, bukan, dengan dibakar akan menyelamatkan tidak terjadi tercecer yang akhirnya justru akan menjadikan lebih terhina. Maka membakar itu menyelamatkan dari kejadian yang lebih terhina. Nah nanti kalau kita dijual kan juga begitu. Kalau misalnya jualnya itu nanti untuk diproses, dibersihkan, diproses, dijadikan kertas baru. Kalau proses untuk membersihkan dan lain sebagainya kok teorinya tidak ada unsur seperti nginjak-nginjak dan lain sebagainya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya terus di situ sebelum proses tersebut ada unsur-unsur penghinaan, maka nggak boleh ya, sehingga nanti ya siapa tahu kalau di antara kita nanti ada yang punya usaha untuk mendaur ulang kertas terus caranya dengan proses yang terhormat juga lebih baik gitu ya. Quran nanti semuanya akan diproses dengan baik. Saged dipahami nggih? Nggih. Baik, ada lagi yang tanya? Nanti saya lanjutkan lagi, bukan terakhir ini ya. Baik, saya lanjutkan ya. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati alaihi. Utawi iki iku fasol fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu wal ustadzi lan guru wasyariki lan kanca watsabati lan tetep teguh ya alaihi ing atase napa niki syarik ustad lan syarik. Yang bagi prayoga li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu apa ayah taro yen toh milih sapa talibul ilmi mingkuli ilmin saking saben-saben ilmu milih ahsanahu ing luwih baguse ilmin wamalan barang yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ilmin fi amri dinihi ing dalem perkara agamane talib fil hali ing dalem saknalika sumama nuli barang yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilaihi maring ilmu fil ma'ali ing dalem bakale. Wa yuqaddimu lan dhisikake sapa talibul ilmi ilmat tauhidi ing ilmu tauhid yang bagi li talibil ilmi ayah taro ya wa yuqaddima lan dhisikake sapa talibul ilmi ilmat tauhidi ing ilmu tauhid wa ya'rifalan yen toh ngawerohi sapa talibul ilmi Allah ing Allah taala maulur sinten Allah bidalili kelawan dalil fa inna imanal muqallidi mongko sak temene imane wong kang taklid wa ingkana lan senajan ana apa iman iku sahihan sahih bener indana ing dalem mungguh kita lakin yakunu tetapine ana sapa muqallid iku aziman wong kang dosa bitarkil istidlali kelawan ninggal amrih dalil. Nggih, niki pun bakasan senes bakas tentang bagaimana ketika kita seorang thalibul ilmi ya. Nggih, thalibul ilmi niku pelajar nggih, golek ilmu niku pelajar.
Kira-kira jenengan darani pelajar tesih purun? Purun nggih. Kepek rumangsa wis sepuh terus gak gelem pelajar ya. Justru status pelajar itu kalau bisa kita pertahankan sampai meninggal. Jarene ten kene niku barang siapa yang meninggal fi thalibil ilmi ya, dalam statusnya sebagai thalibul ilmi, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan Allah kecuali darajatun nubuwah. Jadi orang itu kalau matinya dalam keadaan masih sebagai thalibul ilmi, nanti termasuk kematiannya itu mati yang baik ya. Posisi nanti dia di surga itu antara dia dengan Allah yang memisah hanya posisi kedudukan kenabian. Nggak mungkin kan kita akan naik ya masuk dalam kedudukan kenabian, maka kita di bawah satu tingkat dengan kedudukan kenabian. Ini sebagai thalibul ilmi ya. Makanya ya tiang-tiang kiai-kiai ini sing bijaksana niku bahasane napa? Ya ora ketang seminggu sepisan iku melo kegiatan rutinan ngaji ya, sehingga karakter kita sebagai thalibul ilmi niku ketika kita ngaji. Lah ngaji seminggu sepisan mboten napa-napa. Yang penting statusnya ijazah thalibul ilmi. Sehingga harapan kita ketika kita meninggal masih dalam keadaan sebagai thalibul ilmi itu nanti harapan untuk husnul khotimah itu lebih besar. Memang harapan kita kan husnul khotimah ya. Nggih, langkung gampang maneh jenenge wae dile husnul khotimah ya. Baik, ilmu itu banyak ya. Dalam kehidupan kita ini, tuntutan kita menjalani hidup ini ilmu banyak sekali. Tidak hanya sebagai seorang yang dakwah, dai, pendakwah, kita sebagai pelaku dalam menjalani kehidupan ini pun juga dihadapkan dengan banyak masalah. Sehingga banyak masalah, banyak tuntutan, banyak keadaan ini menuntut banyak pengetahuan juga yang harus kita ketahui agar kita tidak salah dalam mengambil sikap. Lah yang paling benar terus bagaimana? Di sini dipesankan ya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bagi seorang thalibul ilmi itu ketika mau mencari ilmu itu langkah pertama ayyahtaro ya, min kulli ilmin ahsanahu, cari ilmu yang paling baik. Kemarin di atas apa? Ilmul hal yang paling baik ya. Terus perilaku yang paling baik adalah hifdzul hal ya. Ilmu yang hubungannya dengan perilaku, terus perilaku yang paling baik adalah menjaga ya perbuatan. Kalau kita kaitkan ya dengan apa yang menjadi apa gelisahnya Imam siapa ini pengarangnya Az-Zarnuji nggih. Beliau itu kan melihat banyak murid, banyak pelajar yang sudah sungguh-sungguh tapi belum bisa mencapai buahnya dari ilmu yang didapatkan. Ini bisa kita ambil kesimpulan ya, apa yang beliau sampaikan bahwa ilmu itu sebuah keberhasilan sendiri, menghasilkan buah adalah sebuah kesuksesan yang berbeda. Di antara keberhasilan mendapatkan ilmu dan kemudian menghasilkan buah ini oleh beliau, oleh Imam Az-Zarnuji jenenge ini rada angel lah. Itu sebuah keprihatinan bahwa orang sudah menghasilkan ilmu tapi belum mendapatkan buahnya. Ini menunjukkan bahwa yang paling utama dari yang kita pelajari adalah perilaku kita, mempraktekkan ilmu yang kita hasilkan ya. Kemarin sudah pernah saya singgung, sampean belajar membaca Al-Quran sudah bisa, sudah terus ya sudah bisa selesai, nggak pernah dibaca ya. Besok di akhirat itu malaikat nanyanya bukan kok kamu bisa membaca Al-Quran saged ya udah selesai, bukan, tapi berapa banyak yang sudah kamu baca, itu nanti yang akan menjadikan ya bekal kita kelak di akhirat. Lain dengan di sekolahan nggih. Nak sekolahan niku carane menilai pripun? Kon maca iso bijine apik nggih. Mboten kok wis khatam ping pira, kan tidak seperti itu.
Itu kalau di kita itu ilmu, ya, pengetahuan yang kita hasilkan sudah mendapatkan sebuah nilai. Tapi dalam akhirat tidak cukup hanya pengetahuan, tidak cukup hanya ilmu, tapi apa? Hifdzul hal, perilaku itulah yang nanti akan menjadi tujuan utamanya. Wis iso maca Quran, sudah. Terus wis tahu maca ping piro? Berapa kali khatamnya? Wis iso salat, sudah. Wis dilakoni? Belum. Kan masih salah. Wong bisa sholat itu tujuannya untuk dilakukan. Makanya dari situ kita tidak cukup hanya mengetahui, tapi bagaimana kita mempraktekkan. Nah dari situ maka ilmu yang bermacam-macam ini, maka kita harus bisa memilih. Pertama adalah ahsanuhu, ilmu yang paling baik yang kita pilih. Yang paling baik itu yang bagaimana? Yang mendukung perilaku kita, yang mendukung untuk yang bisa kita lakukan. Ya, karena pengetahuan selama tidak mendukung dengan apa yang kita lakukan, itu sebatas simpanan yang belum bisa dikatakan manfaat. Kecuali para dai, karena dai ini nanti akan bertemu di berbagai ya, kelompok masyarakat. Dia bukan sebagai pedagang, tapi nanti sebagai dai akan ditanyakan oleh pedagang, ini bagaimana caranya yang benar, maka dia harus menyampaikan hal itu. Itu diantaranya ya. Bagi kita sebagai pelaku ini, pilihlah ilmu yang mendukung atas perilaku kita, ilmul hal ya, sehingga nanti akan mendukung hifdzul hal seperti dalam muqaddimah kemarin yang sudah disampaikan. Baik, itu ilmu yang ahsanahu, ini lain orang bisa berbeda, yang paling baik bagi orang-orang tertentu. Yang kedua, wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal, ilmu yang dibutuhkan olehnya yang hubungannya dengan perkara agamanya yang seketika, yang sudah saatnya dihadapi. Orang umur 12 tahun, orang umur 13 tahun ya. Ini kalau misalnya ditanya, atau misalnya kita sebagai orang tua menyarankan anak kita, nak ndang belajar ya, belajar nopo bu? Belajar apa? Belajar sholatnya dibeneri. Kenapa? Karena memang ini yang akan segera kita hadapi, apalagi kalau dia sudah balik. Lah bagaimana terus misalnya lah, apakah saya nggak perlu untuk belajar bagaimana nanti membangun rumah tangga? Ya perlu, ya, karena itu diantaranya adalah sesuatu yang ke depan itu potensi sangat besar kemungkinan akan dihadapi, tapi kan nggak sekarang. Kamu nikah kapan sih? Ya kira-kira besok umur 20 atau umur 19. Ya nak kira-kira wis ono sing cocok gitu nggih. Ya. Lah terus umur 12 sekarang umur berapa? 13, 14. Yang mendesak harus kita lakukan sekarang apa? Ya sholat. Ya sholat dulu yang kita pelajari. Ini namanya ma yahtaju lidinihi ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, yang segera untuk dihadapi itu yang diutamakan. Setelah itu baru tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Ya, kemudian apa yang dibutuhkan untuk masa depannya, untuk kedepannya. Di antaranya tadi kita siapkan, kalau misalnya kita sebagai perempuan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik seperti apa kita pelajari. Ya, kalau misalnya kita sebagai laki-laki yang menjadi ya bapak rumah tangga itu bagaimana, apa saja tanggung jawabnya kita pelajari. Nah nanti sebagai orang ya meskipun secara nilai itu kayaknya nggak mungkin kita yang mengalami, tapi ketika kita menjadi orang yang tanggung jawab itu juga harus kita siapkan. Ya, misalnya ya menstruasi atau melahirkan itu yang melakukan siapa? Perempuan ya, laki-laki nggak akan pernah ya, nggak bisa kapan-kapan aku ini melahirkan tak belajar carane nifas ya. Tapi bukan berarti terus tidak perlu, karena itu juga berpotensi sebagai bapak rumah tangga kelak mempunyai istri dan istrinya yang dipilih juga perempuan ya. Perempuan nanti akan menjalani haid atau
menjalani nifas, siapa tahu istrinya nanti ada hal-hal yang tidak diketahui, maka sebagai seorang laki-laki juga tidak ada salahnya menyiapkan untuk mempelajari tentang ilmu menstruasi, tentang ilmu nifas dan lain sebagainya. Secara umum semua ilmu kita pelajari tidak ada salahnya ya, hanya saja prioritas itulah yang harus kita utamakan. Lah apa prioritasnya? Yang sekarang kita hadapi harus segera dipelajari. Kalau masih ada peluang waktu, kesempatan waktu yang berpotensi kemungkinan untuk dibutuhkan, maka kita siapkan. Ya. Pilihannya memang demikian. Ngeten ngene fikih niku carane milih ngoten niku. Yang mendesak itu yang diutamakan. Nah, sehingga dalam hal ini nanti ada juga bahasan seorang perempuan itu harus taat pada suami. Ya, kalau suami ngelarang keluar, nggak boleh keluar. Ya. Tapi ada istri itu bisa keluar meskipun dilarang suami, memaksa suami dan hukumnya tidak dosa. Kapan itu? Di antaranya ketika membutuhkan pengetahuan ilmu agama, suaminya nggak bisa jawab. Kalau suaminya nggak bisa jawab, terus suaminya siap untuk mencarikan jawaban, kita tetap harus taat. Dilarang keluar, nggak boleh keluar. Ya. Tapi kalau misalnya suaminya nggak bisa jawab, nggak bisa mencarikan jawaban dan tidak bisa mencarikan guru untuk menjawab, ini istri boleh maksa keluar untuk mencari guru. Artinya apa? Mencari jawaban ilmu agama, ya, itu adalah sebuah kebutuhan mendesak, bahkan yang hukum aslinya diharamkan pun menjadi boleh. Perempuan itu dilarang keluar suaminya, itu nggak boleh keluar. Tapi kalau perempuan keluar untuk mencari jawaban ilmu agama yang mendesak, itu kalau suami nggak bisa ngasih jawaban, maka perempuan boleh keluar meskipun dilarang suaminya. Ini menunjukkan bahwa belajar untuk mengetahui ilmu agama itu hukumnya ya adalah wajib bagi kita ya. Perkara yang haram tidak bisa menjadi boleh kecuali ada perkara yang wajib ya. Haramnya keluar dilarang suami itu akan menjadi boleh ketika kita mau mencari jawaban ilmu agama, menunjukkan bahwa mencari jawaban ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Karena perkara haram tidak akan menjadi boleh kecuali tuntutannya adalah wajib. Nggih ngoten, bisa dipahami nggih ngoten niku nggih? Baik, terus di sini wa yuqaddamu ilmu tauhid atau wa yuqaddima nggih wonten kene wa ayahtaro berarti wa yuqaddima ilmu tauhid. Yang pertama kali dipelajari adalah ilmu tauhid ya. Terkait dengan nilai ketuhanan, terkait dengan Tuhan sebagai zat yang menciptakan kehidupan. Seperti halnya dakwah Nabi, dulu Nabi itu dakwah ya, ada dua marhalah ya, marhalatul tasyrik, marhalatul maki dan marhalatul madani. Marhalatul maki periode ketika Nabi ada di Mekah itu dakwahnya masih menekankan ilmu tauhid, keyakinan tentang ketuhanan. Nanti marhalatul madani nanti di sana sudah terkait dengan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu perbuatan. Di sini ini ketika kita artinya ya, ini ketika di sini disampaikan thalibul ilmi ini mencari ilmu tauhid diutamakan, kita sebagai ustadz, ustadzah ketika kita mengajarkan, kita punya lembaga, ketika kita ya membuat sebuah lembaga pendidikan, berarti kita juga harus mengutamakan, mendahulukan ilmu tauhidnya. Paling tidak jangan ditiadakan pelajaran tauhid itu. Sampai kapan ilmu tauhid ada? Sama seperti fikih yang terus bisa berkembang semakin mendalam, ilmu tauhid pun juga ada ilmu yang paling dasar dan kemudian bisa kita perdalam. Sehingga ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kalau misalnya nggak tahu di Fathul Mu'in kalau nggak salah ya, sebagai seorang tua, sebagai orang tua ketika kita punya anak, itu yang kita ajarkan pertama kali terhadap anak kita itu adalah mengenalkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah
Rasul kita, Rasulullah utusan Allah. Itu di saat sedang mulai tamyiz itu ya, yang dikenalkan pertama kali adalah Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah. Itu kan bagian dari nilai tauhid, ketuhanan. Terus apakah kemudian kita kenalkan ya terhadap nilai-nilai ketauhidan, terus terhadap anak kita yang baru umur 8 tahun, 7 tahun kita bilang Allah itu maha satu, Allah itu tidak di mana-mana, Allah itu nanti malah justru pikirannya semakin ya, anak-anak itu enggak perlu sejauh itu, sudah cukup disampaikan Allah Tuhan kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah ya. Sebatas sesuai dengan kemampuan pikiran yang ia miliki ya. Terus nanti kalau misalnya ingin menyampaikan ya, kita ajak hafalan sifat wajibnya, kita ajak hafalan asmaul husnanya, tidak usah diterangkan terlalu mendalam, terlalu mendetail, sehingga itu nanti akan menjadikan dia tambah salah paham ya, pikirannya belum sampai ke sana. Nah nanti kalau misalnya sudah menjelang, sudah umurnya sudah mencapai batas untuk pengembangan, bisa kita kembangkan semakin mendalam ya. Sama seperti ketika kita ini mengajarkan anak kita wudhu misalnya, ya udah sebatas syarat rukune wudhu cukup ya. Nanti kalau misalnya kita lebih mendalam lagi, nanti kita sampaikan tentang sunnah yang lebih mendalam, menghadap kiblat, menutup kepala, terus kemudian macam-macam ya, bisa semakin kita kembangkan ya. Nanti kemudian kalau kita belajar di Ihya-nya, di kitabnya Imam Al-Ghazali ya, itu nanti juga setiap kita menjalankan wudhu itu basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, ngusap kepala ada doanya. Tapi kalau sekedar cukup dalam melaksanakan wudhu itu hanya niat tok, lainnya nggak usah baca apa-apa, nggak apa-apa. Sehingga anak-anak kita yang masih kelas-kelas 1 SD atau kelas TK ya, itu cukup kita ajak hafalan niatnya saja, niat praktek wudhunya ya, cukup hanya itu. Untuk basuh wajah nanti ada doanya, basuh kepala ngusap kepala ada doanya, basuh kaki ada doanya, itu nanti ketika sudah ya tahap pengembangannya. Fikih juga tauhid juga demikian. Baik, ilmu tauhid itu dasar utamanya memang kita mengimani terhadap Allah sebagai Tuhan. Setelah kita mengimani Allah sebagai Tuhan, ini kadang-kadang kalau saya nyampaikan, kalau kita ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Kok kamu bisa percaya kalau Allah Tuhan kamu itu dari mana? Jawab sampean dari mana itu? Tahu sampean kalau Allah sebagai Tuhan dari mana niku? Dari bapak ibu ya. Bapak ibu ini sampean saka sapa? Saka bapak ibu ini saka mbae nggih. Nanti mbae ini sampean saka siapa? Nggih. Berarti bapaknya sampean sak pendhuwure niku orang hebat-hebat nggih, ngajine karo bapake dhewe nggih. Dari ayah atau dari guru? Guru dapat dari siapa? Apa yang didapatkan dari guru-guru? Pengetahuannya dari mana? Ini kemangin terus ke sampean terus ke guru terus tekan sampai siapa? Sampai beliau Nabi. Atau kalau misalnya tidak seperti itu, dari mana? Dari dalil Al-Quran atau dari dalil hadis? Al-Quran hadis dari siapa? Dari Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Terus kemudian pertanyaannya, kira-kira Nabi Muhammad itu benar tak? Sampean mengatakan Quran itu dari Nabi, terus Quran itu benar? Ya benar. Kenapa? Ya karena dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu benar tak? Karena Nabi Muhammad juga manusia kan? Iya Nabi Muhammad memang manusia, tapi kan Nabi. Dari mana kamu tahu Nabi Muhammad itu Nabi? Al-Quran itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Bulet lah ya. Aku nulis kitab mengatakan saya adalah Nabi. Terus sampean tanya, dari siapa kamu tahu kalau itu? Dari tulisannya itu. Tulisannya siapa yang buat? Ya dia, kan bulet.
awake dhewe ya. Lah ini juga jadi apa ya? Jadi pemikiran mereka yang tidak beriman itu arahnya dari situ. Lah kowe iso percaya Muhammad nabi dan Muhammad bohong, kowe ngerti ta Muhammad yo manusa. Kata mereka ya. Lah itu Al-Qur'an itu. Lah ya Al-Qur'an sing gawe sapa? Al-Qur'an kan apa kata Nabi Muhammad kan? Lah nek Muhammad ngarang kan iso wae. Muhammad itu buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, pura-pura kan ya iso gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk membenarkan bahwa Allah sebagai Tuhan itu memang dari Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad mungkin salah kok enggak? Kita katakan enggak mungkin salah. Kenapa? Karena beliau ada seorang nabi. Seorang nabi itu mesti benar, enggak akan berbohong. Dari mana kamu membuktikan Nabi Muhammad adalah nabi? Dari mukjizatnya. Ya. Kalau sudah masuk ke kata kunci mukjizat, ini adalah pembuktian bahwa orang itu layak seorang nabi. Kalau sudah layak seorang nabi, apapun yang disampaikan adalah kebenaran mutlak. Ku nak sampean duwe tangga ngaku-ngaku dadi nabi, ya. Lah kok iso? Iya, aku mau mari dipethuki malaikat Jibril itu wahyu di mana? Di belakangnya Az-Zahra ya. Itu bukti utamanya apa? Mukjizatnya. Ya, kalau nggak punya mukjizat nggak mungkin. Untuk saat ini sudah nggak mungkin kan, karena Nabi Muhammad mengatakan nabi akhir adalah beliau. Saat-saat dahulu ya sebelum Nabi Muhammad itu potensi untuk ngaku seorang nabi akan diakui sebagai nabi kalau dikuatkan dengan mukjizat. Dan mukjizat ini bukan rahasia. Anak mukjizat rahasia enggak agak dibuktikan lagi. Mukjizat ini dibuktikan banyak orang, makanya yang namanya mukjizat itu ada unsur mengalahkan, ijaz, mengalahkan yang lainnya. Nabi Musa mukjizatnya juga mengalahkan musuh-musuhnya. Beliau nabi ini mukjizatnya juga mengalahkan musuh-musuhnya. Orang-orang ahli sastra waktu itu tunduk dengan Al-Qur'an. Ya. Sehingga ketika mukjizat ini dibuktikan banyak orang, ya, disaksikan ini adalah hal yang nggak mungkin atas kekuatan manusia, berarti ini adalah kekuatan yang menciptakan kehidupan. Kalau sudah seperti itu, berarti ini adalah layak utusan Tuhan yang menciptakan kehidupan. Kalau ini layak sebagai orang utusan yang menciptakan kehidupan, terus ditanya, sopo yang menciptakan kehidupan? Allah. Makanya Tuhan kita adalah Allah, seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah yang dikuatkan dengan mukjizat kalau beliau benar-benar seorang nabi. Maka Al-Qur'an adalah mutlak kebenarannya karena lahir dari seorang yang mengaku menjadi nabi dan dikuatkan dengan mukjizatnya. Ya, jadi intinya itu di mukjizat aslinya itu ya, intinya di mukjizat. Baik, ini Allah ya, Allah sebagai Tuhan kita dari Nabi Muhammad, sehingga ini pertama kali yang kita tanamkan terhadap anak-anak kita adalah ilmu tauhid tentang ketuhanan, tentang Allah sebagai Tuhan. Kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan dengan dalil. Seandainya tanpa dalil iman kita sudah cukup, yang penting kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Hanya saja oleh sebagian pendapat, orang itu kalau hanya percaya kata orang kalau Allah sebagai Tuhan tanpa mengetahui dalilnya, itu masih dikatakan dosa. Maka kita juga harus disuruh untuk mencari dalil. Makanya dalil-dalil ini cukup dalil yang paling sederhana, enggak apa-apa. Misalnya apa? Ya, seperti yang disampaikan para ulama, setiap perkara yang wujud itu ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan adalah zat yang paling kuasa di antara apa yang wujud, ialah Allah. Ya, jadi bumi ini ada yang wujudkan adalah Allah. Atau mungkin kalau kita bisa memahami Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Ya, itu sudah bagian dari dalil bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta menjadi Tuhan kita. Itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita akui sebagai nabi karena beliau punya mukjizat. Ini juga bagian dari dalil kita sebagai penguat bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Ya, dengan demikian insya Allah kita tidak sekedar taklid apa adanya,
namun kita sudah mengetahui beberapa bukti, beberapa dalil bahwa Allah lah Tuhan kita, sudah cukup untuk menggugurkan dosa. Baik, ada yang tanya silakan. Nggih. Udah jam 9 ya, tinggal pertanyaan nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini ngapunten sebelumnya Ustaz. Ini kebetulan kok pembahasannya tentang tauhid nggih, kula tangklet terkait aqaid 50. Mengapa aqaid 50 yang diwajibkan untuk dihafalkan? Kenapa kok bukan Asmaul Husna? Saged difahami nggih, ngapunten saged difahami nggih. Mengapa Aqaid 50 yang wajib dihafalkan? Kenapa kok aqaid 50 yang wajib dihafalkan, bukan Asmaul Husna? yang dihafalkan? Nggih. Oh, yang dihafalkan. Nggih. Mengapa aqaid 50 yang wajib dihafalkan? Niku nggih. Matur suwun nggih, ngapunten matur suwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih? Tangklet Gus. Nggih. Mungkin kalau kita masih kecil dikasih tahu tentang tauhid, bahwa yang menciptakan kita itu Allah, yang menciptakan langit dan seisinya adalah Allah, itu mungkin sudah cukup. Tapi kita yang sudah besar ini kadang pikirannya belayang, Gus. Kadang kalau nanti mikir apa hikmah di balik ciptaan manusia, padahal kalau kita bandingkan dengan seluruh alam semesta ini, manusia ini enggak ada apa-apanya. Tapi yang diberi taklif oleh Allah itu manusia, dan nanti yang diberi pembalasan di akhirat dengan segala fasilitasnya itu manusia. Kenapa manusia maksudnya itu? Padahal kan kita di dunia ini, di alam semesta ini enggak ada apa-apanya. Kalau di luar galaksi Merkuri saja itu sudah enggak ada apa-apanya manusia itu, terlalu kecil gitu. Hikmahnya ngoten Gus. Matur suwun. Baik, ada lagi? Cukup nggih? Baik. Untuk mengenal Allah sebagai Tuhan, kita nggak mungkin akan bisa mengenal sepenuhnya. Allah itu maha sempurna, sempurnanya Allah itu tidak akan bisa dibatasi. Karena ketika kesempurnaan itu ada batasnya, namanya tidak sempurna karena terbatas. Baik. Akal manusia ini terbatas. Ketika akal manusia ini terbatas, kok kemudian akal manusia ini bisa menjangkau Allah, itu namanya Allah itu ya lingkupnya lebih terbatas atau lebih bisa dibatasi atau bisa ditangkap dengan sesuatu yang terbatas, tidak akan sempurna lagi, tidak akan luar biasa lagi ya. Sesuatu yang bisa ditangkap oleh perkara yang tidak sempurna itu hasilnya juga tidak akan sempurna. Kalau kita bisa menangkap Allah, bisa mensifati Allah dengan akal kita secara sempurna, itu namanya Allah itu bisa disifati oleh sesuatu yang tidak sempurna, maka tidak akan menjadi sempurna ya. Makanya bagaimanapun juga manusia dengan akalnya tidak akan bisa menangkap Allah itu yang bagaimana. Dari sinilah kemudian kita ini disuruh untuk melakukan sesuatu yang diajarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kenapa Asmaul Husna hanya 99? Kalau Asmaul Husna 99 terus kita anggap kalau begitu Allah itu hanya punya nama, hanya bisa dikasih karakter sesuai dengan namanya 99, itu namanya Allah terbatas. Masa Allah sempurna kok hanya bisa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, kok hanya 99 bisa
terpenuhi. Itu belum terpenuhi, tapi 99 itu adalah sesuatu yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Manusia ini disuruh belajar apa yang ada dalam Al-Qur'an. Artinya kalau kita bisa menangkap Allah yang seperti apa, itu sesuai dengan 99 Asmaul Husna, itu sudah tidak dianggap dosa. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menyampaikan sebanyak 99. Apakah Allah hanya bisa disesuaikan? Kurang, karena kalau hanya 99 namanya tidak akan sempurna karena terbatas dengan hitungan. Nah di Al-Quran kok hanya 99? Karena menyesuaikan kemampuan akal kita, kemampuan pikiran kita. Nanti kalau misalnya ya kita disuruh menangkap sesuatu dengan mata kita, itu nanti akhirnya apa? Tangkapan kita itu sesuai dengan kemampuan mata kita. Saya pernah mencoba begini ya. Ada orang di seberang agak jauh lah misalnya, mungkin ya, di Gasibu sana. Terus saya melihat dengan mata saya, ya, saya lepas kacamata saya. Terus saya ditanya, gimana orang itu? Elek ya, pesek ngene ya. Kenapa? Karena memang saya sudah min kan, nggak kelihatan. Ini namanya kekurangan yang saya miliki menjadikan yang sempurna menjadi tidak sempurna. Yang cantik menjadi buruk. Kenapa? Karena saya menilai dengan kekurangan mata saya. Coba kalau misalnya masih normal atau kemudian saya pakai kacamata ini masih jelas, iya rek, irungi bangir, kelihatan bangir. Ya, karena sempurnanya penglihatan saya. Ya. Lah Allah itu maha sempurna, pikiran kita ini terbatas. Keterbatasan pikiran kita kalau disuruh untuk menilai Allah, ini sejauh kemampuan pikiran kita. Nggak mungkin untuk bisa sesempurna Allah dipikir dengan pikiran kita. Ya. Makanya akhirnya apa ya, disesuaikan dengan kemampuan kita, daya pikir kita, tidak disuruh untuk menjangkau lebih daripada itu. Asmaul Husna hanya 99. Kenapa? Karena di Al-Qur'an menyebutkan hanya sebatas itu. Terus kemudian aqaid 50. Karena dari aqaid 50 itulah pangkal utamanya kita akan bisa memahami ilmu tauhid. Rasul punya sifat wajib 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita tidak memahami itu, terus kemudian kita berpikir manusia itu berpotensi salah. Nabi, Rasul juga manusia, berarti Rasul juga berpotensi salah. Kalau begitu ketika Rasul mengatakan sesuatu, kita masih menganalisa, jangan-jangan salah paham ya Nabi waktu itu. Nah kan akhirnya kacau agama ini. Ya. Terus kemudian kita mengatakan mukhalafatul lil hawadisi, terus qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri dengan kemampuannya. Kita mikir sesuai dengan akal kita. Lah iya, wong awake dhewe gawe ya, alat sakmene ngene repote koyo ngono, terus bumi sakmene gedene. Apa kira-kira Allah iso gawe ketok gak gitu, mesti butuh wong liya itu lah. Dari sini kan akan jadi masalah. Makanya aqaid 50 itu memang pondasi dasar kita agar kita tidak tersesat ketika kita memahami Allah, zat yang tidak bisa kita tangkap dengan indera kita, tapi kita kasih dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar aturan agar kita tidak melenceng lebih jauh. Di antaranya tadi mukhalafatul lil hawadisi. Kalau kita berpikirnya sesuai dengan tangkapan manusia, orang berbuat itu pakai tangannya. Terus kemudian kita mikir, Allah itu tangannya gedene sepiro yo, gawe donya sakmene gedene kan berarti. Nak sampean mikir ngono terus diwalik. Lah Allah tangannya gede, engko nak gawe nyamuk oh gak kangelan nyekel ta. Tangan gede nyekel cilik kan ya angel kan begitu. Maka akhirnya oh kalau begitu berarti gak koyo uwong. Nak uwong gawe butuh nyekel, Allah berarti gak. Makanya ada mukhalafatul lil hawadisi untuk menguatkan hal itu. Nah, aqaid 50 itu adalah pengertian yang paling mendasar agar kita tidak tersesat. Ya. Untuk yang Asmaul Husna itu adalah karakter, sifat yang dilekatkan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Maha memberi rezeki Ar-Razzaq, Maha pengampun Al-Ghaffar. Ini adalah bentuk-bentuk sesuai dengan karakter sifat yang dimiliki ya. Sampean apa namanya sering wong itu julukan dermawan ya. Sampean apa sering uangnya banyak jutawan. Sampean apa kan begitu adalah karakter-karakter yang dilekatkan terhadap
ya sesuatu sesuai dengan apa yang dimiliki. Untuk aqaid 50 ini adalah dasar pemikiran untuk menjadikan orang itu biar tidak tersesat dalam memahami Allah yang tidak bisa kita tangkap dengan indera kita. Saya dipahami nggih? Manusia memang kecil, ya. Tapi kecilnya manusia ini punya ya alat yang sekecil apapun akan bisa menjadi luar biasa. Kalau burung itu bisa terbang, langsung dikasih Allah alat sayap untuk terbang. Manusia meskipun Allah tidak ngasih sayap, dia bisa terbang dengan akalnya. Terus kemudian nanti ya hewan-hewan yang lain ya, gajah meskipun kuat ya, dia merobohkan pohon yang besar enggak akan tumbang dengan kekuatannya karena terbatasnya kekuatan dan tidak bisa untuk mengembangkan apa yang ia miliki. Manusia dengan kekuatan terbatas tapi akalnya, maka dia akan bisa menciptakan sesuatu yang bisa menumbangkan pohon yang tidak bisa ditumbangkan gajah. Nah dari itulah kemudian manusia itu layak untuk menguasai ya, karena kemampuannya itu akan bisa mengalahkan apapun yang dihadapi. Dengan apa? Dengan akalnya. Makanya manusia ini yang dituntut untuk ya mengembangkan, untuk menjalankan amanat dan kelak nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan dari penggunaan akal yang dimiliki. Kemarin saya sampaikan bagaimana kalau seandainya hidup kita ini ya tidak melalui pengembangan akal kita, maka Allah akan menciptakan berbagai macam makanan. Itu harus langsung tercipta yang banyak sekali makanan. Ada nanti pohon yang menumbuhkan buah langsung rupanya gedang goreng ya. Ada nanti pohon yang menumbuhkan buah langsung rupanya kolak misalnya ya. Itu kan akhirnya banyak sekali jenis-jenis pohon dan jenis-jenis macam-macam begitu. Tapi kalau manusia yang dijadikan Allah cukup pisang ngono wae wis aturan dewe, pisang sudah di gedang goreng, iso dadi keripik, iso dadi kolak, hanya cukup satu aja pisang itu. Itu namanya kemampuan akal, itulah yang luar biasa. Makanya yang layak untuk memimpin ya manusia dengan akalnya. Bahkan langit pun akan bisa dijelajahi manusia padahal nggak punya sayap. Nah, dari situlah maka yang layak adalah manusia yang memimpin. Ngoten nggih? Baik, cukup nggih? Ada lagi? Cekap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.